dan orang-orang yang berusaha untuk meniti jalan mereka yang lurus sampai yaumul qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua adalah pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia, yang kelak pada yaumul qiyamah akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang yang saleh. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, kembali kita berjumpa pada pertemuan bersama saya dengan materi yang sangat menarik untuk dikupas. Kalau tidak salah ingat, judulnya rezeki tidak akan tertukar, ya. Rezeki tidak akan tertukar. Berarti paling tidak minimal jenengan memahami dua perkara ini. Pertama, memahami rezeki dulu. Dan yang kedua, memahami apakah rezeki itu bisa tertukar. Sebelum kita memahami apa makna itu rezeki, kita nggak akan paham apakah bisa tertukar atau tidak. Kita harus paham dulu apa itu rezeki, dan yang kedua, setelah kita memahami rezeki itu apa, mungkinkah itu tertukar, baru itu jawaban untuk yang kedua. Simpel aja, ya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya rezeki itu? Apakah rezeki itu harus kita cari? Ataukah mungkin rezeki itu yang mencari kita? Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu sekalian? Ya. Dari mindset yang benar, itu akan melahirkan amalan yang benar pula. Tapi kalau mindset yang dibangun adalah mindset yang keliru, maka nanti akan berpengaruh, berimbas kepada amalan yang keliru pula. Makanya, ya, kita bisa, ini sekedar sebagai prolog. Dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat di kota Madinah ada sumur milik orang Yahudi yang airnya selalu isi meskipun kemarau. Jadi mata air di sumur tersebut itu selalu ada, tidak pernah kering. Dan ini dimanfaatkan oleh si Yahudi untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari kaum muslimin. Berapapun pasti akan dibayar oleh kaum muslimin kalau mereka membutuhkan air. Nah, tentunya fenomena yang seperti ini sangat membahayakan ekonomi umat Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meminta atau menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang mau membeli sumur rumah yang menjadi milik orang Yahudi tersebut, maka baginya surga. Terus Utsman bin Affan, saudagar yang kaya raya, mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengumuman seperti itu. Beliau pun menego si Yahudi supaya mau menjual sumurnya. Tapi yang namanya ini mata pencaharian si Yahudi dan ini memang menguntungkan sekali, ya dia nggak akan melepaskan harta dia tersebut. Maka Utsman bin Affan tidak kalah jelinya. Beliau negosiator ulung, apalagi dalam masalah bisnis, beliau menguasai. Beliau nego, saya akan membeli separuh
saham sumur ini. Dan nanti dalam penjualannya dibagi berdua. Dalam arti sehari saya yang menjual, besok kamu yang menjual. Berikutnya saya, berikutnya kamu. Bergantian. Saham dibagi berdua. Berapa dilepaskan oleh si Yahudi tadi? Ya. Sekitar 12.000 dirham, kurang lebih. Jumlah yang sangat besar. 12.000 dirham. Maka dibayarlah oleh Utsman bin Affan. Walaupun sangat mahal. Singkat cerita, Utsman bin Affan saat giliran beliau menjual air sumur yang menjadi bagian saham beliau, beliau gratiskan. Beliau gratiskan. Sehingga kaum muslimin mereka diperkenankan untuk mengisi bak-bak, wadah-wadah, tempat-tempat air mereka sepuas-puasnya. Di keesokan harinya, giliran jatah penjualan untuk si Yahudi, tidak ada yang datang. Karena kaum muslimin sudah tercukupi kebutuhan airnya. Nah, ketika terjadi yang demikian ini, maka si Yahudi akhirnya merasa kalah. Berarti kalau setiap hari jadwal penjualan dia itu tidak ada yang beli, kan berarti dia merugi. Akhirnya daripada dia merugi, kemudian dia tawarkan separuh sahamnya kepada Utsman bin Affan. Nah, akhirnya semuanya dibeli oleh Utsman bin Affan. Sampai sekarang ini sumur tersebut masih eksis di Madinah dan dipakai untuk mengairi kurma, dipakai untuk banyak kemanfaatan. Sampai-sampai diperkirakan hasil dari pemanfaatan air sumur rumah yang telah dibeli Utsman bin Affan tersebut, yang sudah sekian belas abad ini, itu kurang lebih dalam setahun menghasilkan 200 miliar hasil yang diwakafkan, yang mana kaum muslim mendapatkan kemanfaatan dari sumur Utsman tersebut. Nah, berarti tiap tahun kurang lebih, ini minimalnya kurang lebih 200 miliar sedekahnya Utsman bin Affan. Jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, dari sini kita akan mengetahui apa itu rezeki. Kalau menurut sudut pandangnya si Yahudi yang notabene adalah orang kafir, namanya rezeki itu harta, duit. Itu mindsetnya si Yahudi. Tapi bagaimana dengan mindsetnya Utsman bin Affan? Apakah rezeki itu wujudnya duit? Justru Utsman bin Affan mengeluarkan duit besar. Bahkan beliau menggratiskan air sumber tersebut. Beliau tidak jual air itu, beliau sedekahkan. Nah, ini mindsetnya bagaimana ini? Ya, dari sini kita akan ketahuan mana mindset yang dimiliki oleh orang mukmin dalam masalah rezeki dan mana mindset yang dimiliki oleh orang-orang kafir berkaitan dengan rezeki. Orang Yahudi mindsetnya rezeki itu wujudnya duit, uang, dan itu terbatas di dunia ini saja, nggak mikir jauh sampai akhirat, enggak. Makanya apa? Makanya selama pikiran dia untung, ya, menghasilkan duit, lah itulah yang menjadi cita-cita dan usaha si Yahudi. Tapi beda dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau memahami bahwa rezeki itu tidak mesti wujudnya berupa uang. Justru malah kalau beliau dalam prakteknya beliau malah mengeluarkan uang banyak, uang besar. Kenapa beliau rela untuk mengeluarkan uang yang besar? Karena beliau mencari rezeki yang lebih besar daripada harta. Apa itu? Ya, jenengan bisa lihatlah, bisa tengoklah sekarang. Ternyata jadi wakafnya Utsman bin Affan sampai sekarang ini amal jariyah.
Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, rahimanallah wa iyyakum. Ini sekedar sebagai prolog saja, bahwa ternyata kalau kita lihat di kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki itu semua makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada semua makhluk, yang mukmin, yang kafir, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua dikasih rezeki oleh Allah yang berupa ya makanan, minuman, tempat tinggal, dan yang semacamnya. Nah, sekarang kalau kita sebagai seorang mukmin memahami rezeki itu wujudnya berupa yang konkret, wujudnya berupa makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, uang, dan yang semacamnya, apa bedanya antara orang mukmin dengan orang kafir? Nggak beda nanti. Karena yang dalam mindsetnya orang kafir namanya rezeki itu yang wujudnya uang atau harta benda. Makanya dahulu ketika Qarun dia pamer harta, dia keluarkan hartanya supaya orang-orang terkagum-kagum dengan hartanya Qarun. Maka orang yang menginginkan kehidupan dunia, apa kata mereka? Ya laita, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin 'adzim. Aduhai, alangkah senangnya, ya, alangkah bahagianya kalau kita itu memiliki harta seperti yang dimiliki oleh Qarun. Sesungguhnya dia sungguh mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, itu kalau orang menginginkan kehidupan dunia. Tapi bagi orang yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, justru akan apa? Akan memperingatkan Qarun bahwasanya itu hanyalah kenikmatan dunia. Kehidupan dunia yang fana. Ada kehidupan yang lebih baik, ada harta yang lebih baik dari apa yang sekarang telah dilakukan oleh Qarun. Maka dari sini ya, ini kita mengetahui bahwa perbedaan antara mindsetnya orang mukmin dengan mindsetnya orang kafir yang tidak beriman adalah masalah rezeki ini. Ya, kalau orang-orang yang tidak beriman memandang rezeki itu hanya wujudnya yang konkret, yang nampak dalam pandangan mata mereka, seperti si Yahudi tadi. Ya. Adapun orang yang beriman, mindsetnya ya seperti Utsman ibnu Affan. Jenengan yakin nggak kalau Utsman itu di surga? Harus yakin. Ya yakin nggak kalau orang Yahudi masuk neraka? Ya harus ya yakin. Maka kalau kita pengen surga, ikuti jalannya, mindsetnya Utsman ibnu Affan. Jangan mengikuti mindset dan prakteknya si Yahudi dalam memahami masalah rezeki. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pertama setelah kita memahami bahwa mindset itu perlu kita bangun dengan pemahaman yang benar, bahwa ternyata rezeki itu bukan hanya wujudnya harta, ya, benda duniawi. Ya, karena kalau seperti itu, ini sama seperti mindsetnya orang-orang yang tidak beriman. Ya, sampai poin ini. Kemudian yang berikutnya, kalau seandainya rezeki itu tidak wujudnya harta, terus apa? Ya, terus apa? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semuanya memaknai rezeki itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 212. Ya, Ali Imran 212. Allah Subhanahu berfirman, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu." Telah dihiasi bagi orang-orang kafir kehidupan dunia ini, dan mereka meremehkan orang-orang yang beriman.
walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Istilah jelaskan, dan orang-orang yang bertakwa mereka itu di atas orang-orang kafir pada yaumul qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki itu tanpa ada batas. Ya. Di sini para ulama menafsirkan bahwa makna rezeki di sini adalah al-qulub birizqil qulub minal iman. Yaitu minal ilmi wal iman. Yaitu rezeki hati. Rezeki hati. Dengan ilmu, dengan iman, dan perkara-perkara maknawiyah lainnya. Ini hanya Allah berikan rezeki seperti ini, hanya Allah berikan kepada orang mukmin saja. Adapun orang kafir nggak dikasih rezeki yang berupa maknawi. Ya, jadi rezeki ada dua, rezeki yang hissi, yang zahir, yang konkret, yang mungkin bisa dilihat. Ya, seperti tadi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Dan yang kedua rezeki yang maknawi, alias apa? Yang dirasakan oleh hati, yang diterima oleh hati, seperti ilmu, seperti iman, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, bahwa rezeki itu ada untuk menegakkan kehidupan badan, ada rezeki untuk menegakkan kehidupan agama. Rezeki untuk zahir, rezeki untuk batin. Rezeki untuk jasad, rezeki untuk ruh. Karena kita ini terdiri dari dua bagian. Jenengan nggak akan dikatakan manusia kalau nggak ada dua unsur tadi. Ada jasmani, ada rohani. Kalau cuma jasmani tok, jenengan tidak dikatakan sebagai manusia. Nah, atau kalau cuma roh tok, juga nggak dikatakan sebagai manusia. Manusia dikatakan manusia itu kalau ada jasad, ada ruh. Maka rezeki itu harus meliputi dua hal ini. Rezeki untuk mensuplai jasad, rezeki untuk mensuplai ruh. Itu mindset tentang masalah rezeki. Ya. Jadi ternyata rezeki itu, ya, pertama setelah kita mengetahui mindset yang benar tentang apa makna rezeki itu, bahwa rezeki itu meliputi rezeki zahir, rezeki batin, rezeki untuk jasmaniah kita dan rezeki untuk rohaniah kita. Rezeki untuk jasmaniah kita sama-sama paham. Yang ini banyak difahami oleh orang kafir, ya, seperti yang apa tadi, makanan, minuman dan sebagainya tadi. Adapun rezeki yang berupa hati ini hanya Allah berikan kepada orang-orang mukmin saja. Lalu berikutnya kita akan lebih rinci lagi mengenai rezeki tersebut. Ya. Dari di antara rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, ya, itu macamnya banyak. Dan rezeki manusia itu ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan yang di langit itu terdapat rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi rezeki kita itu ada yang berasal dari langit, ada yang berasal dari bumi. Yang dari langit Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, yarzuqukum minas sama'i wal ard. Allah memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Hujan itu Allah sebut dengan rezeki. Pahala juga Allah sebut dengan rezeki. Kurang lebih ada 132 penyebutan kata rezeki di dalam Al-Quran, yang maknanya tidak semuanya bermakna harta benda duniawi, tapi ada bermacam-macam, ya, ada bermacam-macam. Seperti yang sebagainya kita sebutkan tadi, hujan Allah sebut dengan rezeki. Demikian pula apa tadi, pahala Allah juga sebut dengan rezeki dan lain sebagainya. Terus berikutnya tentang macam-macam rezeki. Tadi sudah secara global kita sampaikan bahwa rezeki itu ada yang zahir, ada yang batin, ada yang untuk jasmani, ada yang untuk rohaniah. Sekarang apa contoh macam-macam rezeki? Satu, rezeki iman. Ya, rezeki iman, dan ini sebesar-besarnya rezeki.
ya Allah berikan kepada hamba. Apakah Anda mau rezekinya diberi harta sebanyak Qarun, tapi nggak diberi iman? Mau enggak? Padahal jawabannya enggak mau. Apakah Anda mau diberi jabatan tinggi seperti Fir'aun, tapi tidak punya nikmat iman? Pasti Anda jawab, tidak mau. Siapa yang mau hidup di dunia ini? Dia bergelimang harta benda duniawi. Dia punya jabatan yang tinggi. Dia punya kekuasaan yang langgeng di dunia ini. Taruhlah seperti itu, tapi dia nggak diberi iman. Siapa yang mau? Hah? Pasti semua jawab, tidak mau. Karena toh kalaupun mereka mampu menikmati itu, hanya sementara sifatnya. Berapa lama kita bisa menikmati harta yang kita kumpulkan itu? Jenengan sekolah, ya mungkin 25 tahun atau sampai usia 30 tahun baru selesai sekolah. Ya, sudah 35 tahun ya misalnya ya, S1, S2, mungkin sampai S3, 35 tahun. Terus jenengan nikmati, taruhlah setelah itu jenengan menikmati jerih payah jenengan selama ini. 15 sampai usia 50 itu 15 tahun, 60 25 tahun. Itu pun kalau tidak ada sakit, tidak ada apa. Waktu-waktu yang demikian ini, Bapak Ibu sekalian, hanya sementara di dunia. Ya. Dan itu akan berakhir, cepat atau lambat. Kita sudah sering mendengar, apalagi di akhir-akhir waktu ini, ya si fulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si Alan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia punya harta besar, dia punya jabatan yang tinggi. Apakah manfaat? Apakah dia bawa? Tidak. Yang akan dia bawa adalah iman dan amal solehnya. Maka sekali lagi, ini macam rezeki yang paling afdal itu adalah iman dan Islam. Ya, iman dan Islam. Yang kedua, di antara rezeki yang lain adalah rezeki berupa ilmu, kefahaman dan hikmah. Ilmu, kefahaman dan hikmah. Karena ilmu ini warisannya para nabi. Ya, ilmu adalah warisannya para nabi. Dan kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Kalau Allah menghendaki hamba itu diberi kebaikan, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Ya, bukan urusan dunia, tapi urusan agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadisnya Bukhari Muslim. Siapa yang Allah kehendaki beroleh kebaikan, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Maka jenengan termasuk malam ini jenengan belajar agama dan sebagainya, itu rezeki. Adalah rezeki yang barangkali lebih afdal daripada apa yang harta dunia yang jenengan sekarang miliki. Kita tidak tahu. Ya. Terus berikutnya adalah rezeki berupa sehat dan selamat. Tidak ada rezeki setelah iman dan amal saleh yang lebih afdal daripada rezeki berupa kesehatan. Tidak banyak orang yang mendapatkan kesehatan ini, apalagi di zaman seperti sekarang. Ya, siapa yang memiliki kesehatan, faka'annahu qad malakat dunya. Siapa yang punya kesehatan sekarang, sehat walafiat, tidak ada penyakit, entah komorbid atau penyakit macam itu, ya, tidak ada, maka dia telah seakan menguasai dunia ini. Falaysat ni'matun fid dunya ba'dal imani billah ta'dilu ni'matas sihah wal afiyah. Tidak ada kenikmatan di dunia setelah iman kepada Allah yang senilai dengan nikmat sehat dan kesehatan. Makanya setiap pagi petang kita selalu berdoa kepada Allah di pagi dan petang, Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kita mohon keselamatan, kesehatan dunia dan akhirat. Doa pagi dan petang. Kemudian ada rezeki yang berupa harta, ya, rezeki yang berupa harta, rezeki yang berupa istri solehah. Jangan mau enggak? Jangan hartanya banyak, punya jabatan tinggi, direktur rumah sakit misalnya, tapi istrinya enggak solehah, ya. Atau kalau yang ibu-ibu suaminya enggak soleh, apakah nikmat itu? Ya, harta banyak, jabatan punya, tapi istrinya kah atau suaminya kah bukan tidak dikaruniai rezeki soleh dan solehah. Itu juga prahara Bapak Ibu sekalian dalam sebuah rumah tangga itu. Ya,
prahara itu. Ya, demikian pula anak yang soleh, keturunan yang soleh. Ya, tadi Nabi katakan ad-dunya mata wa khairu mata itunya al-mar'atus salihah. Dunia adalah kenikmatan. Dan sebaik-baik nikmat dunia adalah istri yang solehah. Ya, tadi rezeki berupa keturunan yang soleh. Siapa yang mau hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi anaknya naudzubillah min dzalik itu anak yang durhaka, anak yang tidak berbakti kepada Allah dan juga kepada orang tuanya, maka ini juga prahara, ya, prahara dunia. Tidak hanya membahayakan diri dan keluarganya, tapi juga membahayakan orang lain dengan kelakuannya, dengan perbuatannya yang merugikan orang lain. Itu juga naudzubillah. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, rezeki tidak harus wujudnya berupa harta. Nah, dari beberapa item yang kita sebutkan tadi, maka hendaklah kita menyadari, oh ternyata rezeki macamnya itu sangat banyak. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, rezeki itu bagaimana kita mencarinya? Dan apakah rezeki itu bisa terhalang dari seseorang? Cara mencari rezeki itu banyak sekali. Cara mencari rezeki itu banyak sekali. Kalau orang kalau diklasifikasikan, rezeki itu ada yang dengan kita cari dan ada rezeki yang itu mencari kita. Ya, rezeki itu tolib, ya, mencari kita. Ada yang matlub, yang kita cari. Contoh rezeki yang kita cari, misalnya seperti kita kerja jadi pegawai, ya, atau beternak, atau bertani, atau berdagang, atau profesi-profesi yang lain yang kita harus kerja. Ya, itu namanya kita mencari rezeki. Terus termasuk dalam menuntut ilmu, kita juga harus mencari ilmu, membeli buku, ya, mencatat, ya, dan lain sebagainya untuk mendapatkan iman, untuk mendapatkan perkara-perkara dari macam rezeki tadi. Kita juga harus ada usaha. Tapi ada juga macam rezeki yang kita itu dicari tanpa kita susah payah. Contohnya apa itu? Contohnya hibah, orang ngasih kita, atau warisan, atau wakaf, Ada, saya sempat baca atau dengar, ya, kisah antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa Imam Malik berpendapat rezeki itu tidak perlu susah mencari, akan datang sendiri. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, rezeki itu harus kita usaha, agar kita dapat rezeki tersebut. Terus, ya, akhirnya masing-masing dengan pendapatnya. Setelah itu Imam Syafi'i, beliau ketemu dengan seorang petani, ya, beliau dikasih buah oleh petani tersebut, kalau tidak salah buah anggur, kalau tidak salah. Terus beliau saking senangnya, ya, karena beliau keluar, terus dengan perantara beliau keluar ikhtiar, itu Allah berikan karunia rezeki. Beliau dikasih oleh seseorang. Nah, saking senangnya beliau ingin membuktikan kepada gurunya Imam Malik, ya, bahwa rezeki itu harus dengan cara mencari, tidak datang sendiri. Beliau akhirnya bawa, ya, buah yang dikasihkan kepada beliau tersebut kepada gurunya Imam Malik. Akhirnya Imam Malik makan buah tersebut sambil mengatakan, rezeki yang nikmat itu adalah yang datang sendiri. Ternyata apa? Ya, dua-duanya betul. Terkadang rezeki itu datang sendiri, ya, seperti tadi Imam Syafi'i membawakan kepada Imam Malik. Dan terkadang rezeki itu harus kita yang nyari keluar. Jadi dua-duanya benar. Terus Bapak Ibu sekalian, ya, untuk masalah yang tertukar atau tidak itu nanti, ya, sabar dulu. Kita harus pahamkan dulu mindset tentang masalah rezeki ini, baru kita nanti bahas apakah itu bisa tertukar ataukah
ataukah tidak. Terus dalam mencari rezeki itu sebenarnya ada belasan cara untuk mencari rezeki. Tidak harus wujudnya dengan kerja keras dan sebagainya, tapi dengan iman, dengan takwa, dengan istighfar, dengan doa, dengan sedekah, dengan silaturahim. Ya, itu sebagai sarana cara untuk mencari rezeki. Nabi SAW katakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang senang umurnya dipanjangkan, ya, rezekinya dilapangkan, adalah ia sambung silaturahim. Ya, sambung silaturahim. Baik, ya, karena ingat waktu, kita masuk ke poin yang kedua berkaitan dengan apakah rezeki itu bisa tertukar ataukah tidak. Setelah kita memahami poin yang pertama, bahwa ternyata satu mindset dalam masalah rezeki orang mukmin dengan orang kafir beda. Orang mukmin memahami rezeki, ya, itu adalah rezeki yang akan bisa menyampaikan ke akhirat. Adapun kalau orang kafir hanya terbatas di dunia ini saja kemanfaatannya. Ya, karena sehingga ketika orang memahami bahwa rezeki itu adalah yang bisa bermanfaat sampai ke akhirat, otomatis yang manfaat sampai akhirat adalah harus mensuplai dan memperhatikan kebutuhan rohaniah. Ya, itu kebutuhan agama. Karena kita semuanya sepakat yang akan menghantarkan kebaikan dunia akhirat itu hanyalah ya dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Dan juga tadi kita telah sampaikan bahwa macam-macam rezeki itu tidak hanya melulu berupa harta benda duniawi, tapi anak yang soleh, istri yang solehah, ya, kemudian juga ilmu yang manfaat dan iman, ya, dan lain sebagainya, kesehatan, itu semua adalah macam-macam rezeki yang Allah karuniakan kepada hambanya. Ya. Terus kita juga tadi telah sampaikan tentang sarana upaya untuk mencari rezeki. Nah, ada banyak sekali. Tidak mesti harus berupa jadi dokter atau jadi insinyur atau jadi pilot atau jadi apa, tapi ya semua yang bisa dengan sarana tersebut kita mendapatkan rezeki duniawi maupun ukhrawi, maka kita ya upayakan untuk itu. Kalau kita lihat bagaimana dahulu rezekinya Nabi dan para sahabat, ya itu di atas di ujung-ujung pedang. Kalian jangan apa? Jihad fisabilillah. Dengan jihad fisabilillah Allah berikan rezeki kepada mereka melalui jihad fisabilillah. Dan ada cara-cara yang lain seperti tadi silaturahim dan lain sebagainya. Dan ada penghalang-penghalang seorang mendapatkan rezeki, di antaranya dosa. Ya, dosa itu menghalangi rezeki. Ya, durhaka kepada orang tua, memutus silaturahim, berzina. Ya, intinya dosa-dosa dan kemaksiatan itu menghalangi rezeki dari hamba. Ya, kemudian terakhir dari poin pembahasan yang kedua, apakah rezeki itu bisa tertukar, ya, atau berganti, atau salah alamat kepada yang bukan empunya? Jawabannya adalah tentu tidak sama sekali. Ya, ketika Nabi SAW sampaikan bahwa manusia itu dikumpulkan penciptanya dalam perut ibu 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, 40 hari berupa mudghah, ya, kemudian ditiupkan rezeki, ditiupkan roh, ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia bahagia atau sengsara. Jadi rezeki itu sudah Allah tentukan, seperti pula halnya ajal. Semenjak manusia pertama diberi ruh, ya. Jadi tadinya kan cuma jasad toh, dalam proses pembentukan janin dalam rahim ibu itu pertama adalah jasad dulu dibentuk. Setelah itu baru dikasih roh. Setelah ini jadi manusia ini baru ditetapkan beberapa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adalah masalah rezeki. Rezeki yang meliputi dua hal, rezeki duniawi maupun rezeki ukhrawi, ini sudah ditentukan. Ya. Dan ini nanti tidak akan manusia nggak akan mati sebelum ini tertunaikan. Maka di roh manusia yang hidup dan yang mati bisa ketemu dalam mimpi. Tapi Allah Subhanahu wa taala melepaskan rohnya orang yang masih hidup sehingga dia bisa bangun kembali dari tidurnya, sedangkan orang yang mati tetap ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena jatah rezekinya sudah habis. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, pertama
Allah Subhanahu wa taala nggak akan mungkin ya setelah tadinya menetapkan rezeki masing-masing, ya, bahkan makhluk-makhluknya Allah tidak hanya manusia, rezeki seluruh makhluk sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki mereka memberiku rezeki dan juga mereka memberiku makan. Nah, terus innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Sebenarnya Allah itu Maha memberi rezeki. Alias apa? Allah Ar-Razzaq Maha memberi rezeki, pasti ya kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah setiap hari sibuk mengurusi makhluknya. Bayangkan Bapak sekalian, kita sebagai manusia ya, ini ngurusi anak istri. Kita punya anak, kita punya istri. Ya. Kita ini kerja dapat rezeki itu, perantaranya kita ngopeni anak istri kita itu. Hal tunsorun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Bukankah kamu ditolong, diberi rezeki oleh Allah SWT berkat orang-orang lemah yang kamu pelihara, yang ada pada tanggung jawabmu. Dulu ketika kita belum punya anak, belum punya istri, rezeki kita masih sedikit. Tapi setelah kita punya anak, punya istri, berkeluarga, Allah berikan kekayaan kepada kita. Karena apa? Mereka masing-masing membawa rezeki. Maksudnya membawa rezeki. Jadi pertama yang perlu kita pahami bahwa rezeki itu sudah ditakdirkan. Alias apa? Tidak akan ditambahi, tidak akan dikurangi. Orang akan mati kalau jatah rezekinya sudah habis. Kemudian yang kedua, ya, kaidah yang harus kita pahami bahwa rezeki ini akan tersampaikan kepada empunya, tidak akan mungkin tertukar. Seringkali kita ketemu dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Misalnya ya, kita disuguhkan minuman, ya. Dohernya minuman yang sudah di hadapan kita itu adalah rezeki kita. Ada rezeki kita. Ternyata apa? Kalau Allah menghendaki itu bukan rezeki kita, nggak akan kita minum. Nanti akan diminum oleh orang yang Allah tentukan dapat rezeki dari minuman itu tersebut, atau makanan kah? Ya. Atau makanan. Jadi kalau kita ceritakan ya kisah-kisah nyata bahwa tidak mungkin rezeki itu akan tertukar, itu sangat banyak sekali. Jodoh misalnya, ya, jodoh walaupun mohon maaf ini caranya salah ya, orang pacaran selama bertahun-tahun misalnya, kalau memang Allah nggak menjadikan itu jodohnya, ya nggak akan menikah dengan dia. Bahkan orang yang tadinya tidak ada kenal, tidak saling kalau itu mah jodohnya, akhirnya Allah pertemukan. Nah, pesawat misalnya kita qadarullah ya, pesawat itu kita sudah beli tiket, akhirnya terlambat, kita datang terlambat, delay, atau mungkin kita hangus itu tiketnya, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tertukar dengan yang lainnya. Ya. Jadi untuk menjelaskan masalah seperti ini ya, bahwa apakah rezeki itu bisa berpindah kepada orang lain? Jawabannya tidak. Tidak. Maka dari orang-orang Arab ya, kita pernah baca artikel kalau di sana ada pengusaha atau orang yang masih merangkak ya, untuk memajukan usahanya, itu kalau di kita ya, itu malah kalau bisa dimatikan ya, dimatikan biar enggak gede. Tapi kalau di sana enggak. Kalau di sana malah disengkuyung supaya besar. Karena apa? Ya, karena semua memahami bahwa masing-masing ada jatah rezekinya dan tidak akan tertukar. Kalau orang itu memahami rezeki itu akan tertukar atau akan direbut oleh orang lain, maka yang ada adalah nanti satu, ada sifat hasad, iri dengki, kemudian ada persinggungan, sampai nanti kepada, mohon maaf ya, kalau orang itu tidak kuat imannya, dukun pun ikut bertindak. Gara-gara apa? Persaingan, entah persaingan dalam bisnis atau persaingan dalam karir ya, persaingan dalam usaha. Makanya mohon maaf, persaingan
dokter itu sama dokter, bukan dokter itu sama tukang beca. Enggak, persaingannya di situ, ya. Jadi pedagang ya sama pedagang persaingannya. Tapi kalau kita sebagai orang beriman meyakini bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, bahwa apa yang kita walaupun bentoyong ya, seperti orang kafir mereka kerja siang malam dan sebagainya, itu rezekinya cuma segitu. Tapi bagi orang yang beriman, mereka selain ya usaha untuk mencari rezeki yang halal dalam kehidupan dunia ini, mereka juga mencari rezeki untuk akhirat. Mereka dapat banyak, dunia dapat, akhirat juga dapat. Makanya orang yang beriman kalau mindsetnya seperti ini, maka insya Allah dia akan selalu istilahnya tidak ada rasa hil atau kedengkian atau persaingan atau perseteruan atau lain sebagainya kalau meyakini bahwa semua sudah diatur oleh Allah SWT. Kita ini kan sudah diatur, ya. Makanya mohon maaf, ya, namanya rezeki sudah diatur oleh Allah. Kenapa kita susah? Wong yang ngasih rezeki kita, yang nanggung rezeki kita itu zat yang maha kaya, ya, yang menguasai perbedaan langit dan bumi. Kalau seandainya mohon maaf ada yang seorang itu ditanggung kebutuhan hidupnya seumur hidup oleh Pak Presiden, ya, yang presidennya itu kaya raya atau seorang raja yang kaya raya, dia akan merasa tenang, tidak akan mikir susah-susah untuk hidup ini. Karena apa? Sudah ada jaminan. Oh, kehidupan Bapak sampai anak keturunan Bapak ditanggung oleh raja yang kaya raya, ya, selama sampai tidak ditentukan waktunya, pasti akan merasa tenang. Karena apa? Raja itu akan mampu untuk menghidupi ya dia tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu khawatir, ya Bapak Ibu sekalian, bahwa rezeki kita itu akan direbut oleh orang lain. Maka kalau sama-sama profesinya, sama-sama dokter anestesi atau sama-sama spesialis dalam, atau sama-sama spesialis anak dan sebagainya, ya justru ketika mereka itu bersama-sama dengan kita, barangkali ini juga sebagai wasilah sarana Allah mendatangkan rezeki kepada kita lewat pintu yang lain. Seringkali kita temui Bapak Ibu sekalian, warung itu kalau cuma sendiri sepi, tapi ketika ada banyak temannya rame malah rame. Dokter juga seperti itu, ketika cuma seorang ya itu masih sepi. Mungkin ketika banyak orang bisa tambah rame. Toh kalaupun tidak seperti itu, maka kita akan merasa bahagia. Barangkali Allah berikan kita rezeki lewat yang lain, rezeki keikhlasan, rezeki lapang dada, rezeki saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, rezeki berupa ilmu, hikmah, kebijaksanaan, rezeki macam-macam yang itu seringkali dilupakan oleh banyak orang. Kalau ya tadi mindset orang beriman. Tapi kalau mindsetnya orang kafir ya wah kayak ya dia sama persis dengan saya, wah ini saing saya ini, dia akan merebut rezeki saya ini. Nah, itu anggapannya. Sebagaimana tadi di awal prolog kita kisah Yahudi dengan Utsman ibnu Affan. Ketika Utsman ibnu Affan mau membeli, tidak diperkenankan oleh si Yahudi pada awal mulai. Demikian Dok yang bisa saya sampaikan, walaupun sangat singkat ya. Ini makalahnya ini sekian banyak ini ya, ini berbahasa Arab semuanya ya, tadi baru baca sebentar ya, dan alhamdulillah bisa tersampaikan meskipun sangat singkat. Demikian Dok yang bisa saya sampaikan. Kalau punya mohon maaf. Allah taala bisa memberikan. Ya, terima kasih Ustadz Abu Yusuf, kajiannya sudah disampaikan. Monggo kalau ada teman-teman ada yang bertanya, silakan disampaikan pertanyaan langsung atau secara tertulis ya lewat chat. Kalau saya menyarankan sih lebih baik langsung ya biar lebih jelas. Biasanya yang tanya duluan tuh Mas Aris ya, Gus Aris ini, karena di Kediri ini Ustadz, dokter anestesi Kediri, itu dekat Kiai Kediri, jadi panggilannya Gus Aris. Ya, ini monggo Gus Aris. Iya, Gus Aris. Mana nih Gus Aris? Atau mungkin Gus Ali, monggo Gus Ali. Tuh.
nggak ada. Monggo teman-teman kalau ada yang bertanya. Siapa dulu monggo? Monggo, siapa ini? Mas Dr. Marwanto mungkin udah salam nih. Kalau sudah salam berarti tinggal bertanya ini. Monggo Mas Marwanto, Mas Marwan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Oh, Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat menarik sekali apa yang sampaikan oleh Ustaz tadi, sehingga kita kan selalu memotivasi. Jadi dalam keyakinan kita kan memang seperti yang sampaikan Ustaz tadi, bahwa rezeki kita itu kan sudah insya Allah sudah diatur oleh Allah. Ya seginilah yang akan diterima oleh kita, yang dianugerahkan oleh Allah. Tapi bagaimanakah kiat-kiat supaya kita itu selalu istiqomah, bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu memang yang sudah yang terbaik. Jadi supaya kita itu selalu mempunyai rasa syukur, dan syukur itu Ustaz. Jadi kiat-kiat apa yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita supaya selalu bisa bersyukur dan yakin bahwa itulah yang terbaik yang diberikan kepada kita Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Marwanto, spesialis penyakit dalam nih saya baca. Ya. Barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa istiqomah, ya, selalu dalam keadaan bersyukur, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian memahami, dan insya Allah sama persepsinya dengan yang kita sampaikan tadi. Hanya saja bagaimana cara kita menjaga itu biar bisa istiqomah dan sebagainya tadi. Di antaranya pertama, ya, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati manusia itu di antara jari jemari Allah. Yuqallibullahu may yasha. Allah membolak-balikkan hati itu, ya, sesuai yang Dia kehendaki. Dan perubahan hati itu, pergolakan hati itu lebih cepat berubah, melebihi cepatnya gelembung-gelembung air saat mendidih. Ini bisa bayangkan, gelembung air itu kan tidak begitu lama, ya, muncul pelur gitu kan. Nah, hati manusia ini lebih cepat bolak-baliknya, melebihi itu. Bayangkan. Berarti memang kita harus banyak memohon kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika wa ta'ati rasul. Ya Allah yang memberikan hati, ya, tetapkan kokohkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang maling-malingkan hati, palingkan hatiku untuk taat kepadamu dan kepada Rasulmu. Maka setiap selesai sholat, Nabi mengajarkan jangan kau tinggalkan setelah selesai sholat membaca doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, mensyukurimu, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Karena yang kuasa dan yang mampu menjadikan kita istiqamah atau tidak, Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah selalu kita mohon yang utama apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, hidayah. Ya, hidayah itu banyak macamnya. Hidayah kita sudah ngerti ilmunya, kita butuh hidayah bisa mengamalkannya. Kita bisa baru ngerti 1-2 ilmu, kita ingin diberi tambah ilmu yang lain. Baru ngerti masalah sholat, kita belum ngerti pembatal sholat. Sudah ngerti pembatal sholat, kita belum ngerti bisa rukun-rukun sholat. Ya, sudah ngerti sholat, ya, kita belum ngerti masalah puasa. Sudah ngerti masalah puasa, kita belum ngerti masalah muamalah dan sebagainya. Maka selalu kita butuh hidayah, ya. Kita mohon untuk dapat ilmu yang benar. Setelah punya ilmu yang benar, butuh hidayah lagi, bisa mengamalkannya. Setelah bisa mengamalkannya, butuh lagi apa? Bisa, ya, mendakwahkannya. Setelah bisa mendakwahkannya, butuh lagi istiqomah di atasnya, ya. Ya, kemudian kita juga minta hidayah di waktu yang akan datang seperti hidayah yang Allah berikan kepada kita saat ini. Terus begitu. Makanya Nabi Muhammad saja masih membutuhkan hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Ini yang pertama dengan doa. Ya, dengan doa. Karena
doa ini sangat penting untuk menjaga kita di jalan yang lurus, karena yang bisa menyelamatkan kita dari penyimpangan itu, karena beratnya fitnah ujian dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menyandarkan pada kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Nabi sendiri saja mengatakan apa? Berdoa, di antara doa beliau, Allahumma rahmataka arju falatakil ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, rahmatmu yang aku minta, jangan kau biarkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata saja. Jangan kau biarkan aku ngurus diriku sendiri ya Allah, meskipun sekejap mata. Itu Nabi kita, bagaimana dengan kita? Yang kedua di antaranya adalah dengan melihat orang yang rezekinya di bawah kita dalam urusan dunia tadi. Ya, dalam urusan dunia, lihat rezeki yang di bawah kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, lihat orang-orang yang di bawah kamu dari derajat ekonomi, ya, status sosial, ya, harta, benda duniawi, lihat yang di bawahmu. Kalau jenengan sekarang misalnya rumahnya bagus, mobilnya bagus, ya, profesinya bagus, sebagainya, lihat yang di bawah jenengan. Ya, lihat yang di bawahnya jenengan. Jangan lihat yang di atasnya jenengan. Itu akan menjadikan kita mampu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan mengerdilkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dahulu ada orang yang dia lumpuh, dia buta, dia tidak punya kekuatan apa kecuali cuma lisannya yang masih bisa untuk berzikir. Dia masih senantiasa berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur masih diberi lisan untuk berzikir kepada Allah. Kemudian di antara kiat-kiat untuk istiqamah yang lainnya adalah, ya, itu sering menuntut ilmu, ya, menerima nasihat, kemudian bergaul dengan orang-orang yang saleh. Sebab kalau pergaulan kita, mohon maaf, ya, jenengan misalnya pergaulannya kepada sesama dokter yang mindsetnya mindset duniawi melulu, maka jenengan akan terpengaruh dengan itu. Ya, pergaulan sama dokter yang kayak begitu misalnya, ya, atau pengusaha atau siapakah yang jenengan dekat dengan mereka, jenengan hati-hati ketika bergaul dengan orang. Ya, kalau jangan bergaul dengan orang yang mindsetnya seperti mindset si Yahudi tadi, ya akan terpengaruh dengannya. Karena Nabi SAW sampaikan masalul jalisis saleh wal jalisis su', atau hadis yang lain saja, ya, almar'u ma'adini khalilihi. Orang itu bersama agama orang dekat dia. Maka jenengan kalau ingin mengetahui kualitas agama seseorang, ya, itu lihat itu. Konco kendali siapa, runtang-runtungnya sama siapa. Itulah agama dia kayak begitu. Kualitas dia kayak seperti itu. Mohon maaf kalau misalnya ya seorang dokter pergaulannya ya mohon maaf dengan pergaulan bebas atau tersebut dengan dokter yang sukanya cuman hura-hura, memfoya-foya, dapat harta, ya, itu ada kisah dokter seperti itu. Ya, dia cerita dulu penghasilannya ratusan juta sebulan, tapi apa? Tidak barokah. Artinya tidak barokah. Untuk foya-foya saja. Itu ada yang cerita kepada saya itu, seorang dokter. Ya, maka ini penting sekali untuk menjaga keistimewaankita ini, sangat penting itu teman pergaulan. Ya, siapa yang jenengan jadikan teman pergaulan, karena nanti pada yaumul qiyamah itu, kalau pertemanan kita, pergaulan kita bukan di atas nilai agama, bukan di atas nilai ketakwaan, jadi musuh nanti pada yaumul qiyamah. Ya, akan jadi musuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya, bahwa al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ya, atau illa al-muttaqun. Jadi pada hari itu, pada yaumul qiyamah, konco-konco kendel itu mereka akan saling bermusuh-musuhan, kecuali orang yang bertakwa. Karena kalau kita punya saudara, teman karib yang dia itu iman dan takwa, justru mereka akan memberi syafaat kepada kita. Nah, dalam hadis Muslim misalnya disebutkan, kalau kita kalau seandainya la qadarallah, ya, masuk neraka, ya, masuk neraka. Orang yang dulu mengenal kita di dunia, ya, dia akan mencari orang yang pernah dia kenal, ya, meskipun dalam hatinya ada keimanan seberat biji dzarrah sekalipun, akan dikeluarkan dari api neraka. Itu faedahnya teman yang saleh. Teman yang saleh akan bermanfaat tidak hanya di dunia, namun sampai nanti di akhirat. Tapi kalau teman tidak saleh itu, dunia sudah mencelakakan, di akhirat nanti akan bermusuh-musuhan dan akan barok, saling berlepas diri antara satu dengan
yang lainnya. Tentunya kiat-kiat yang lain juga masih banyak yang tidak bisa kita rinci satu persatu. Jadi kalau kita mau mutolaah ya, insya Allah masih banyak. Itu mungkin poin-poin penting yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, jazakallahu khairan Ustaz, matur nuwun. Nggih, wa iyyakum. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin Pak Tri mungkin mau tanya tadi nggak jadi nggak? Pak Sri Sinten. Pak Tri Siono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustaz. Saya mau tanya, kebetulan kok ada pemikiran dari saya. Tadi kan dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa manusia itu akan habis atau akhir dari rezeki kalau sudah meninggal. Nah, kaitannya dengan kalau kita punya anak soleh, punya amal yang bermanfaat, itu nanti kan masih mengalir. Nah, saya ingin tahu bedanya antara amal dan rezeki itu bagaimana? Apa dok bedanya antara amal dan rezeki? Bedanya amal dan rezeki. Iya, maksudnya. Udah saya tangkap nih. Sampun ya? Iya, sampun. Ya. Terima kasih dok ya atas perhatiannya. Beliau mempertanyakan tentang apa sih perbedaan antara rezeki dengan amal. Ya. Kalau rezeki itu lebih umum dok. Ya, yaitu segala apa yang bermanfaat bagi manusia. Rezeki itu segala apa yang bermanfaat bagi manusia untuk kebutuhan dunia atau akhiratnya, untuk jasmaniahnya maupun rohaniahnya. Dan ini sangat banyak sekali. Makanya dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih ada lafaz 130-an lafaz rezeki yang itu banyak sekali macamnya. Salah satunya adalah hujan itu disebut dengan rezeki, ya. Kemudian pahala juga disebut dengan rezeki. Banyak sekali lah. Saya tidak hafal seluruhannya, ya. Berarti rezeki ini lebih umum. Adapun kalau amal, ya, amal itu bagian dari rezeki. Rezeki kita bisa beramal, ya. Kan rezeki itu ada berupa ilmu, ada berupa amal, ya. Apalagi namanya amal soleh, itu amal yang soleh. Nah, anak itu disebut dengan amal yang soleh karena orang tua kan usaha mendidik anak dan lain sebagainya. Itu namanya orang tua beramal yang soleh untuk mewujudkan anak yang soleh. Nah, setelah terwujud anak yang soleh, itu berarti adalah rezeki yang soleh bagi kedua orang tuanya. Ya, jadi secara global, secara singkat, bahwa rezeki itu lebih umum, bisa mencakup dunia, bisa mencakup akhirat, jasmaniah dan rohaniah. Adapun amal, ya, amal ini bagian dari rezeki. Makanya kalau dikatakan amal, apa amal kamu? Duit misalnya, kan nggak relevan. Amal kok duit? Amal apa? Amal kamu rumah? Apa amal kamu mobil misalnya? Ya. Ini nggak relevan, nggak tepat, karena amal itu bagian dari rezeki. Ya, itu ngedok ya. Allah Ta'ala bishawab. Terima kasih Ustaz. Mungkin yang lain ada yang bertanya lagi? Gus Aris tadi mau tanya, Gus Aris. Mana tadi Gus Aris? Atau mungkin Ustadz Suranto ini baru gabung. Monggo kalau ada yang tanyakan Ustadz Suranto. Lagi, Gus Aris. Gimana Gus Aris? Enggak tanya? Kemudian tadi, mohon penjelasannya Ustaz. Tadi Ustaz Kurang keras. Wah ya, tadi dikatakan bahwa perbuatan dosa bisa menghambat rezeki. Padahal sebelumnya ada pengetahuan ada bahwa rezeki itu sudah ditanggung dan sudah ditetapkan sebelumnya. Maksudnya bagaimana ini? Apakah yang dimaksud perbuatan dosa itu menghambat rezeki secara lahiriah atau rohaniah, atau mungkin
dua-duanya. Nah, mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Kok suaranya kurang keras ya, Dok ya? Intinya apa tadi, Dok? Intinya Dosa-dosa. iya, tadi dikatakan bahwa perbuatan dosa itu bisa menghambat rezeki. Dosa-dosa bisa Menghambat rezeki. Perbuatan dosa menghambat rezeki. menghambat perbuatan rezeki. Padahal pernyataan sebelumnya ada dikatakan bahwa rezeki itu sudah ditanggung dan sudah ditetapkan jauh sebelum kita dilahirkan. Gitu. Nah, ini bagaimana penjelasan ini? Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Ini Gus apa tadi? Gus siapa? Ya, saya lupa. Jadi mungkin saya perjelas dari hadis Nabi SAW, ya, man ahabba ayyibsatallahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Jadi barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menjalin silaturahim. Ini perlu kita perjelas ini. Mungkin dari memperjelas hadis ini mungkin sudah cukup sebagai jawaban. Siapa yang mau satu rezekinya dilapangkan, ajalnya dipanjangkan usianya, adalah menyambung silaturahim. Berarti seakan-akan ada kontradiksi dong dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa telah ditentukan rezeki ajal. Kok ini dalam hadis disampaikan siapa mau luaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka adalah menyambung silaturahim. Berarti kalau orang nggak menyambung silaturahim, berarti tidak dipanjangkan umurnya, tidak dilapangkan rezekinya. Penjelasan seperti ini, para ulama memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan dalam Lauhul Mahfuz, kalau si hamba tadi dia mau menyambung silaturahim, rezekinya sekian, kemudian umurnya sekian, kalau mau menyambung silaturahim. Tapi kalau dia nggak nyambung silaturahim, berarti ini dosa kan? Nah, memutus silaturahim kan? Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan neraka. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya, ini satu dosa saja yang kita contohkan ya. Berarti kalau orang memutus persaudaraan atau memutus hubungan kekerabatan, berarti apa? Dia akan berbuat dosa. Ya, dia berbuat dosa. Maka rezekinya ya sekian. Ya, umurnya sekian. Lebih pendek umurnya, lebih sedikit rezekinya. Itu penjelasannya. Jadi tidak mewai apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Semua ada ketentuannya. Termasuk kita semua ini, tempat kita di surga ditentukan Allah sudah ada. Tempat kita di neraka sudah ada juga. Jadi kita ini punya dua kaplingan, mohon maaf, kita permudah aja bahasanya kaplingan. Kaplingan di surga kita punya, kaplingan di neraka juga punya. Maka ketika seorang mukmin dia dimasukkan ke dalam surga, diperlihatkan tempatnya di neraka. Kalau kamu kalau kamu sampai tidak beriman, kalau kamu kafir, kamu gini-gini, itu loh tempat tinggalmu di sana. Semakin bertambah bahagia orang yang beriman ketika dia nggak dimasukkan ke tempat yang sudah disiapkan bagi dia di neraka. Nah, ketika orang yang tidak beriman dimasukkan ke dalam neraka, maka diperlihatkan juga tempat tinggalnya di surga. Kalau kamu beriman, bertakwa gini-gini, kamu akan masuk ke dalam surga itu, tempatmu itu. Ya, makanya kalau kita itu mau beriman, tempatnya surga sudah ada. Kalau tidak mau beriman, tempatnya di neraka juga sudah ada. Itu maknanya. Jadi kalau manusia itu mereka mau berbuat taat, rezekinya sekian. Kalau dia berbuat maksiat, rezekinya sekian. Ya, rezeki ini mohon maaf tadi jangan hanya difahami masalah harta saja. Lah kok kenapa misalnya orang-orang kafir itu kok rezeki materi ya, dan tanda kutip rezeki yang berupa materi itu banyak kok, mereka kok leluasa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kaum yang beriman,
Ya, janganlah kau terpedaya dengan kelapangan, keluasan orang kafir yang berusaha, yang bekerja di muka bumi ini. Ya, itu adalah nikmat yang sedikit, nikmat yang sedikit, dan itu nanti akan mereka akan diganti dengan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata'un qalil, ya, tsumma ma'wahum jahannam. Itu adalah nikmat yang sedikit yang nanti akan diganti tempat tinggal mereka di neraka. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, memang dosa itu menghalangi rezeki. Rezeki dalam tanda kutip yang sudah ditentukan bagi hamba yang kalau dia berbuat taat harusnya punya ya. Tapi karena dia berbuat dosa dan kemaksiatan, ya akhirnya dapat jatah yang sudah ditentukan Allah sekian tadi. Maka ini tidak ada kontradiksi dengan hadis yang kita sebutkan tadi, karena semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang iman kipiye, yang tak iman kipiye. Nah, kalau taat bagaimana nasibnya, kalau nggak taat bagaimana nasib? Sudah ada perhitungan bagi manusia. Dan kita nanti akan diperintahkan untuk usaha, Allah akan mudahkan kemana kita akan menuju kepada apakah jalan surga ataukah dimudahkan jalan ke neraka. Maka pentingnya kita itu selalu berdoa memohon kepada Allah. Kita nggak bisa selamat sampai ke surga kalau nggak ditolong Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Ada dua orang yang bertanya, tapi pertanyaan mirip ya. Yang pertama dari Heri ya, Dr. Heri menanyakan musibah itu rezeki atau bukan. Terus Dr. Yuli menyatakan mirip-mirip lah, apakah cobaan itu rezeki atau bukan. Oh, Ustaz. Iya, Masya Allah. Ada pertanyaan, apakah musibah cobaan itu rezeki? Gitu ya. Kalau sekarang kita kembalikan kepada definisi rezeki tadi. Segala apa yang manfaat, ya, segala apa yang manfaat bagi orang, bagi hamba, baik manfaat untuk dunia atau manfaat untuk akhirat, atau untuk jasmani atau rohaniyah, ya, zahir atau batin, itu adalah rezeki. Sekarang pertanyaannya, ya, musibah, kok enggak tanya dulu apakah musibah dengan cobaan itu sama? Ya, apakah musibah dengan cobaan itu sama? Bapak sekalian, bagi orang yang beriman, keadaannya itu selalu baik. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dzalika li ahadin illal mu'min. Menakjubkan perkara orang beriman, semua orang beriman adalah baik, dan itu hanya Allah berikan kepada orang beriman saja. In asabatu sarra'u syakara fa kana khairan lah. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, syukur itu baik bagi dirinya. Wa asabatu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Kalau diberi yang tidak baik, ya, yang tidak menyenangkan hati, ia pun sabar, dan sabarlah baik bagi dirinya. Ya. Terus Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kamu itu dengan kebaikan dan keburukan. Lah, ujian itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara ujian loh ya. Makanya ini pembahasannya panjang sebenarnya. Ujian itu sendiri beda, musibah itu sendiri juga beda. Ya, kok mau disamakan dengan rezeki itu kan nyambungnya masih agak jendet gitu loh. Maka kita anukan dulu bahwa wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu itu dengan kebaikan dan keburukan. Jenengan sehat itu diuji, sakit ya diuji, kaya diuji, melarat juga diuji. Ya, kemudian jenengan misalnya bahagia ya diuji, sengsara juga diuji. Jadi ujian itu dua, ujian berupa kebaikan, ujian berupa keburukan. Maka orang beriman itu senantiasa lulus semua dalam dua ujian ini. Ketika diuji kebaikan, syukur. Diuji keburukan, sabar. Nah, itu kalau orang beriman. Nah, tapi kalau orang nggak beriman gimana? Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manua. Sesungguhnya manusia Allah ciptakan keluh kesah, gersuloh sifatnya. Kalau diberi nikmat, ya dia kikir. Kalau diberi keburukan, dia itu ya keluh kesah, gersuloh. Pokoknya yang orang nggak beriman kui elek wae. Jika nikmat, apike oke kaya ngopo. Mereka apa? Ya, bakhil, pelit bin kikir.
Tapi ketika diberi keburukan, Rasulullah wis ngayu woro wis ra ya, tembungnya elek gitu aja. Ya, itu bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Makanya ujian ini apakah bagian dari rezeki? Ya tergantung pakai sudut pandang apa. Sudut pandang apa? Karena ujian itu ada ujian yang berupa kebaikan, ada ujian yang berupa keburukan. Kalau musibah ya jelas itu suatu keburukan. Ma'asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum, ya tidak Allah turunkan musibah di bumi ataupun yang menimpa kalian, melainkan sudah ditentukan oleh Allah. Tadi Allah uji kita manusia juga bil khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan lain sebagainya. Jadi sangat beda istilah lah antara itu rezeki, itu ujian, itu musibah. Kalau ujian dengan musibah, ya ini mungkin bisa agak digandengkan karena apa? Karena sebagian di antara ujian itu berupa musibah. Ya. Sebagian ujian itu berupa musibah. Ada juga sebagian ujian itu berupa kenikmatan. Terus kalau rezeki itu, nah pakai sudut pandang apa? Bagi orang yang beriman, musibah itu baik, ya, musibah itu baik. Tapi bagi orang yang tidak beriman, musibah itu, cobaan itu buruk bagi mereka. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi, terima kasih Ustadz jawabannya. Karena sudah larut malam, mungkin kita tutup ya kajian kita pada hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini tadi paling banyak 55 ya pesertanya. Itu pun sudah banyak yang izin di pertengahan acara tadi ya, banyak izin. Tapi berarti mungkin sekitar 60-an tadi. Alhamdulillah ini banyak sekali ini pada malam hari ini. Semoga kajian kita dua pekanan ini bisa terus berlangsung. Ini juga masih ada yang masuk, ini Yopi masuk. Tetap terus berjalan istiqomah. Cuma mungkin harinya kita nggak bisa menentukan, nanti kita lihat sikon. Tapi yang jelas ini kajian angkatan dua pekanan, semoga terus berjalan ya. Harapan saya seperti itu. Dan terima kasih pada Ustadz Abu Yusuf yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih pada teman-teman yang sudah ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, kalau